Terima kasih Anda masih di program Rosi. Menghabiskan waktu lebih dari 4 jam berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto, apa hasil kesepakatan atau apa sense yang diterima oleh para tokoh oposisi itu dengan para presiden. Saya masih bersama Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010 Bapak Said Didu. Pak Said Didu, Bapak mengatakan bahwa ketika bicara soal aset negara yang dirampok atau kemudian yang bayar di bawah meja sehingga negara dirugikan. Pak Presiden menyebut nama-nama, jadi ia mengidentifikasi betul siapa saja kelompok-kelompok yang selama ini menikmati praktek-praktek kotor untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan negara. Oke, saya tahu kita tidak mengatakan hal ini siapa saja nama itu, tapi Bapak bisa bersaksi ya, itu nama-nama disebutkan oleh Pak Presiden Prabowo. Ini catatan saya ketemu Pak Presiden ada 4 halaman nih, termasuk nama-nama ada di sini. Catatan saya. Jadi disebut nama. Setelah kan Pak Said Didu dan beberapa tokoh lainnya bertemu. Setelah itu para menteri, mantan Menteri Luar Negeri, Wamen juga bertemu soal posisi Indonesia di Board of Peace. Lalu kemudian para tokoh agama, ulama juga dikumpulkan. Lalu Apindo juga dikumpulkan. Dan hari Selasa 2 hari yang lalu juga bertemu dengan para Taipan. Kembali ke pertanyaan awal saya, apakah nama yang bertemu di pertemuan terakhir hari Selasa lalu yang disebut dengan Taipan itu juga sebenarnya nama-nama yang disebut sebagai mereka yang terindikasi menguasai sebagian besar aset Indonesia? Saya ini kita lihat yang ini kan yang disebutkan sebelumnya itu kan diundang untuk ketemu presiden. Yang terakhir ini, yang 5 Taipan ini kan meminta waktu menghadap. Nah, jadi agak berbeda ini. Bapak tahu dari mana mereka minta waktu? Kan itu kan dijelaskan bahwa meminta waktu menghadap. Dijelaskan oleh Setkap kan bahwa ini meminta waktu menghadap. Nah, kenapa emang? Apa yang membedakan itu dan kemudian jadi bermakna? Mudah-mudahan bukan karena pertemuan saat kita ketemu dengan beliau nama itu sebut bocor, siapa tahu bocor gitu. Oh, oke. Nah, siapa tahu bocor gitu sehingga ada pihak yang meminta waktu untuk menghadap. Nah, tapi untuk begini, mengklarifikasi. Untuk klarifikasi. Nah, tapi data menunjukkan bahwa memang sebagian besar kekayaan yang menghadap terakhir memang datanya loh, tidak berarti apakah dia salah atau tidak salah, tapi memang 5 orang yang menghadap inilah yang menguasai ekonomi paling besar di Indonesia sekarang gitu. Itu fakta gitu, fakta data yang ada. Nah, apakah itu ya dianggap ikut merampok negara, ikut main under pricing, under invoice dan lain-lain, itu saya tidak bisa menyebutkan di sini. Saya tidak bisa menyebutkan di sini. Yang jelas hasil pertemuan itu disebutkan bagaimana Presiden mengajak untuk membangun satu incorporated. Jadi para pengusaha itu juga diajak untuk membangun Indonesia. Nah, yang perlu ini, karena Presiden bilang begini saat itu, orang-orang ini aku harus sadarkan. Kalau dia nggak mau sadar, maka hukum yang akan berjalan. Dan saya tidak pandang bulu. Kalau masih dia tidak mau, kalau saya sadarkan dan main hukum, maka saya umumkan kepada rakyat, biar rakyat yang menghukum. Begitu Presiden. Jadi udah sampai di titik itulah saya menyatakan, ini Presiden sangat serius. Karena langkahnya adalah siapa tahu pertemuan itu untuk menyadarkan dan menyatakan siapapun yang melanggar hukum saya tidak pandang bulu. Jadi dia pakai dua-duanya menyadarkan, tapi bukan berarti menghilangkan hukum. Tapi kalau dia masih bandel, maka nama ini saya umumkan kepada rakyat, biar rakyat yang menghukum. Tapi Presiden menyatakan, saya menghindari yang terakhir, karena saya nggak mau bangsa ini terjadi revolusi. Itu dikatakan, saya nggak mau. Itulah mungkin yang menyebabkan kita sekarang, orang-orang di luar selama ini, menyatakan kok Presiden cuma omon-omon. Padahal sebenarnya yang ada di kepala dia, kalau terlalu cepat ini maka bisa terjadi keretakan yang tidak dia inginkan. Jadi, nah kepada Pak Masar akan terjadi keretakan. Presiden juga merasakan atau ada dalam perhitungan Presiden kalau terlalu radikal juga atau terlalu cepat memutuskan sesuatu, maka akan ada serangan balik padanya. Saya pikir dia sadari, tapi dia tidak, dia menyatakan dia
Jadi begini, ada orang menyatakan, apakah presiden memang takut atau ragu? Saya tidak melihat keraguan itu. Dia takutkan adalah bangsanya pecah, bukan terhadap dirinya. Bangsanya pecah, itu yang dia takutkan terjadi. Bagaimana menjelaskan bahwa ketika mau serius memberantas korupsi dan kemudian menindak mereka yang selama ini memang mengambil atau Ya. merampok aset negara, kalau itu diambil tindakan tegas maka bangsa pecah. Bukankah itu justru akan dapat dukungan bagi Bukan itu maksudnya, bukan itu maksudnya. Kalau korupsi dia ini kan, pelanggaran dia tidak ada ampun, tidak ada ampun sama sekali. Yang dia takutkan kalau nama ini bocor itu menjadi itu yang dia nggak mau nama ini bocor keluar. Biarkan aja hukum yang bekerja. Kalau siapapun melanggar ya kan ini. Jadi mohon saya ulangi bahwa yang dia tidak mau nama ini bocor karena tidak mau terjadi revolusi. Nah, ya saya nggak ngerti apa hubungannya ketika 50 nama ini disebutkan kalau toh memang melakukan praktek yang tercela, apa hubungannya dengan revolusi? Nah, begini, dia biarkan hukumnya bekerja, bukan karena isu data gitu kan. Itu, nah, karena itu kan masih diperiksa. Kalau hukum yang bekerja dia nggak ada, dia tidak sama sekali ingin melindungi siapapun. Sampai dia bilang kalau aparat hukum menyampaikan ada kasus maka saya minta namanya ditutup karena jangan pandang bulu. Kalau dia melanggar hukum, nah itulah saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Pak Presiden ini dia tidak pandang bulu siapapun kalau melanggar hukum dia tidak akan melindungi gitu. Nah kecuali mungkin dia memang orang menyatakan apakah ada target di target. Nah saya pikir dia punya bahwa orang ini harus disadarkan. Berhentilah merampok negeri ini. Dan itulah 50 nama dan ada 10 nama yang lebih parah lagi dia disebutkan 10 nama itu. Jadi nah itulah saya menimbulkan harapan. Ini ada harapan nih presiden ini dan saya gabungkan menyatakan jangan kami kedua periode. Kalau saya gagal dan rakyat menganggap salah, saya bersedia mendapatkan dihukum oleh rakyat. Dihukum tuh mendapatkan hukum, bukan di penjara. Maksudnya dihukum tuh bisa karena tidak dipilih dan lain-lain. Ya, Pak Abraham Samad waktu itu mengatakan bahwa salah satu yang juga dibicarakan adalah tentang reformasi Polri dan pergantian Kapolri. Tapi kemudian itu dibantah oleh anggota DPR, Ketua Komisi 3 Habibur Rahman bahwa sama sekali tidak. Mana yang benar? Kami kembali sesaat lagi.